151 desa kabupaten. Dan tentunya menghadiri Kekuatan Bumi sekaligus tasakuran ya, anugerah Gapura Gapura Sri Baduga, luar biasa, kawanten keren. Oke Pak, sebagai legislator DPRD Jawa Barat, hari ini juga lagi-lagi ada satu kebijakan Pak Gubernur, surat edaran ya, yang mungkin cukup mengagetkan juga nih ya. Ada surat edaran untuk anggaran yang pungutan untuk ASN dan juga warga masyarakat. Bukan pungutan, surat edaran yang 1.000 itu, 1.000 bukan pungutan ya, yang dari 1.000 itu ASN dan juga masyarakat terkait penambahan untuk beberapa sektor. Menurut Pak Dewan sendiri seperti apa? Setiap improvisasi tentu saya mengapresiasi, termasuk apapun, tapi di kalangan masyarakat model-model yang seperti itu sifatnya gotong royong, terus berbagi, saling membantu dengan tetangga, saling membantu masyarakat yang tidak mampu, itu sudah biasa berlangsung. Jadi tidak perlu diinstitusikan kalau ini menjadi sebuah keseragaman, karena memang masyarakat juga melakukan seperti itu. Jadi sekarang tidak usah diinstitusikan dengan surat edaran dan lain sebagainya. Masyarakat cair, setiap ada yang tidak mampu, mereka pasti bantu. Tetangganya tidak mampu, pasti bantu. Artinya memang surat edarannya tidak perlu. Ya, menurut saya ada sifat kebijakan yang memang harus dijaga tanpa selalu melibatkan dengan masyarakat. Hari ini sudah diinstruksikan, jadi seperti alat untuk mengingatkan, padahal sesungguhnya kita Pemprov yang harus diingatkan agar seperti masyarakat ada rumah tidak layak huni, masyarakat membantu apanya. Karena kalau menunggu program sangat lama. Pun hari ini sudah ada kebijakan yang dilahirkan Gubernur Jawa Barat, Sabtu, mereduksi makna kebersamaan yang ada di masyarakat. Masyarakat bisa melakukan itu tidak perlu karena ini juga pada wilayah kebijakan Pemprov ini juga justru menandakan kalau ternyata pada wilayah anggaran, tata kelola anggaran Pemprov tidak optimal, belum mampu mengoptimalkan itu, sehingga masyarakat harus ikut terlibat semua. Bapak ingin menyimpulkan bahwa ini indikasi atau ini bukti bahwa ada ketimpangan tidak mampu Pemprov ya, dengan adanya efisiensi dan lain sebagainya di situ kan harusnya Pemprov meraih PAD jauh lebih banyak sehingga alat-alat itu digunakan untuk masyarakat, bukan kemudian masyarakat sekarang harus jadi tumpuan gitu. Nanti alokasinya kemana? Contoh misalnya dulu pernah ada di Basnas Jawa Barat, ASN dipotong sekian persen untuk masuk ke dananya ke Basnas. Hari ini juga hadir lagi model seperti ini. Ini kan berputar dan mengulang model-model seperti ini. Jadi wilayah-wilayah penguatan di masyarakat di sebelah mana yang harusnya Pemprov hari ini hadir, turun, terjun, terlibat ke masyarakat, bukan lagi kemudian menganggap masyarakat itu memiliki segala macam. 1.000 sehari dikali sebulan 30.000 dikali sekian juta masyarakat. Jadi pengalokasiannya juga buat apa? Siapa nanti yang bakal menggunakan? Siapa yang bisa memanfaatkan hasil dari itu? Ini kan secara spontan selalu, artinya selalu spontan, sporadis, tanpa ada kajian-kajian mendasar, diskusi-diskusi minimal FGD gitu.
Artinya kebijakan ini mirip dengan kebijakan sebelumnya Ake Indung. Pada akhirnya akan seperti itu menurut Pak Dewan. Ya kalau dihadirkan ya oke siap bagus, setelah itu tidak ada. Mana ada ASN yang berani tidak khidmat, tunduk, taat pada pimpinannya. Semua selalu bakal, karena ASN itu adalah bagian dari abdi negara. Abdi negara itu bagian dari Jawa Barat, itu adalah gubernur. Sehingga kita petua gubernur pasti bakal diikuti. Lepas mereka, mohon maaf misalnya, setuju atau tidak, bahkan jauh hubungannya sama dia ikhlas atau tidak. Gitu. Oke, terakhir Pak, dari paparan yang Pak Dewan sampaikan tadi, secara praksi ya, P3 hari ini ataupun pribadi, dua kebijakan itu menurut Pak Dewan yes or no? Ya kalau saya justru cenderung mengajak, mengedukasi masyarakat untuk selalu bergotong royong, berbagi sesama, tidak selalu dengan harus dengan institusi diinstitusikan. Justru kearifan-kearifan lokal, termasuk pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan, memanusiakan manusia jauh akan lebih tersentuh dibandingkan dengan melakukan institusionalisasi. Segala sesuatu harus dibentuk aturannya, segala sesuatu harus dihimbau, segala sesuatu harus dianjurkan. Artinya Bapak tidak sepakat ya? Ya kurang lebih begitu.